Pemirsa, diduga terkena penyakit hepatitis, seorang bocah perempuan di Tulungagung meninggal dunia. Pasien sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun kondisi kesadarannya terus mengalami penurunan. Seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di Kabupaten Tulungagung meninggal dunia dengan ciri-ciri terserang penyakit hepatitis. Pasien tersebut mengalami demam disertai mual dan diare. Selain itu, pasien juga mengalami gejala kekuningan. Pasien sempat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Iskak Tulungagung, namun kondisi kesadaran pasien terus menurun. Dinas Kesehatan setempat telah mengirimkan sampel berupa darah, feses, dan urin ke Jakarta untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan sementara belum diketahui jenis penyakit hepatitis yang dialami oleh pasien ini. Selain itu, mereka juga melakukan penelitian epidemiologi di sekitar lokasi rumah pasien. Pihak Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu panik dan selalu waspada. Mereka telah menyiapkan ruang isolasi khusus di RSUD Dr. Iskak. Jika terdapat pasien dengan gejala hepatitis akan langsung dirujuk ke rumah sakit tersebut untuk penanganan lebih lanjut. Penyakit hepatitis ini menjadi perhatian pemerintah lantaran belum diketahui pasti jenis penyakit hepatitis. Baik pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini dan juga bisa menjadi sebuah hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat semua untuk lebih berhati-hati menjaga kondisi kita, menjaga kondisi buah hati juga. Nah, ini kita akan langsung saja berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Bapak Dr. Kasil Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Kasil. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kasil mungkin bisa diberikan informasi kepada kami. Kami memang tadi sudah mendapatkan apa gejala-gejala yang dialami, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Gejala-gejala yang dialami oleh pasien, kemudian sudah berapa lama sebenarnya pasien ini mendapatkan perawatan ataupun juga pengobatan di rumah sakit setempat, dan bagaimana kondisinya selama masa perawatan ini, Pak? Ya, pasien ini pada Lebaran pertama tanggal 2 Mei itu sehat, dia berikut keluarganya beranjang sana ke salah satu kecamatan di luar alamatnya. Kemudian makan sesuatu, entah itu menjadi penyebab apa tidak, tapi dari penyelidikan epidemiologi itu menjadi perhatian. Kemudian sorenya pasien ini mengeluh badannya panas, cuma tidak terlalu tinggi, maka keluarga memberikan obat secara mandiri, paracetamol. Nah, ternyata membaik. Kemudian besoknya anak ini juga ikut keluarganya bersilaturahmi ke Kabupaten Jombang. Nah, sepulang dari Jombang, berarti ini hari kedua Lebaran atau tanggal 3, sepulang dari ini merasakan perutnya sakit, kemudian demamnya muncul lagi. Nah, saat itu dibawa berobat ke salah satu rumah sakit swasta, kemudian diperiksa di IGD, karena kondisinya baik, masih baik, sama dokter IGD dipulangkan dengan dikasih obat. Kemudian hari ketiga, tanggal 4, itu muncul gejala mual-mual dan sudah mulai ada tanda-tanda kuning mungkin. Kemudian dibawa ke dokter spesialis anak. Di sana dikasih obat dan belum disuruh untuk rawat inap. Kemudian pulang. Nah, ternyata malam hari, dini hari sekitar jam 1 malam yang bersangkutan mengeluh pusing, kemudian pandangannya kabur sampai membangunkan orang tuanya. Kemudian sama orang tuanya dibawa ke rumah sakit yang pertama dia berobat tadi. Kemudian di sana di IGD diperiksa, kemudian dirawat inap di sana. Keadaan semakin menurun hingga pagi harinya kesadarannya menurun. Kemudian dirujuklah ke rumah sakit Dr. Iskak. Sampai di rumah sakit Dr. Iskak, kondisinya kesadarannya sudah sangat menurun sekali.
kalau istilah medisnya GCS-nya sudah 1-1, dirawatlah dia di red zone-nya IGD sambil diperbaiki kondisinya, kemudian dipindah ke ICU sampai kondisinya tidak berujung membaik, pernafasannya juga mulai terganggu, kemudian dipasang intubasi di sana, kemudian dilakukan resusitasi, kemudian sorenya jam 18 lebih sekian menit itu meninggal dunia. Jadi begitu ceritanya. Baik, Pak Kasil, apakah sudah ada hasil, Pak, yang diperoleh dari pengiriman sampel feses, kemudian urin dan darah? Ya, di Rumah Sakit Dr. Rizka diperiksa serologi marker untuk mendeteksi adakah virus hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis D. Ternyata negatif semua. Kemudian bilirubinnya juga tinggi, kemudian indikator untuk kerusakan sel hati ternyata juga tinggi. Batas dari Kementerian Kesehatan kalau melebihi dari 500 itu masuk hal yang dicurigai, dan pasien ini sudah sekitar 10.000 kalau tidak salah indikator untuk kerusakan sel hatinya. Maka saat itu didiagnosalah sebagai hepatitis akut dengan penyebab yang belum diketahui karena untuk hepatitis A, B, dan C-nya negatif. Nah, kemudian diambil sampel darah, feses, urin, kita kirim ke Surabaya. Baik. Kalau dari ininya belum keluar hasilnya. Baik, Pak, apakah ini kemudian satu-satunya kasus, Pak, hingga saat ini yang terjadi di Tulungagung sejauh ini? Ya, kita melakukan penyelidikan epidemiologi, surveillance terhadap kasus ini. Kita menemukan adiknya almarhum itu saat kondisi kita periksa itu panas badannya. Kemudian kita langsung rujuk ke Rumah Sakit Dr. Rizka. Kita curiga kalau ini sama seperti kakaknya, tapi ternyata indikator laborat dan lain sebagainya tidak mengarah ke sana. Baik. Dan pagi tadi hari dipulangkan. Baik, terakhir. Nah, untuk kasus yang lain, sejak diumumkan bahwa ini adalah ada hepatitis yang masuk new emerging disease ini kasus pertama. Baik, kita mungkin juga ini masih menunggu, Pak, bagaimana hasil dari pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal ini. Tapi mungkin terakhir, Pak, kecurigaannya kemungkinan besar adalah penyebabnya makanan, Pak, atau ada peluang untuk terjadi akibat hal lain? Ya, karena kita ini kan masih mencari sebab ya, sehingga segala kemungkinan kita curigai akhirnya begitu. Jadi termasuk tadi itu salah satu makanan yang dimakan pada hari Lebaran pertama itu yang kata orang tuanya makannya agak banyak di situ, ya itu kita periksa sampelnya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Kasil Rohmat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Kami akan terus tunggu, Pak, sebenarnya apa yang menjadi penyebab, termasuk juga ini hepatitis jenis apa, karena memang saat ini marak sekali penyakit ini, hepatitis misterius, membuat juga orang tua banyak sekali yang khawatir mengenai hal ini. Terima kasih, Pak, untuk waktunya dan juga penjelasannya kepada kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.